Jangan takut merasa bosan, karena itu adalah cara kita menjadi lebih produktif dan kreatif. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Bored and Brilliant karya Mano Zomorodi. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau bengong bisa membuat kamu jadi produktif dan kreatif. Kapan terakhir kali kamu bosan? Bukan bosan karena tidak ada film terbaru yang bisa kamu tonton dari layanan streaming, tapi diam tidak melakukan apa-apa. Riset membuktikan kalau saat ini fokus seorang berpindah setiap 45 detik ketika bekerja secara online karena interupsi dan pesan yang muncul terus-menerus. Padahal bosan itu punya sisi positif. Nggak percaya? Coba ingat ketika terakhir kali kamu berargumen dengan seseorang. Lalu ketika kamu sedang berada di bawah shower atau sedang berjalan, tiba-tiba saja pikiranmu mengulang kembali kejadian itu dan kamu lalu menemukan argumen balasan yang kuat. Apakah hal ini sering terjadi? Jika iya, artinya pikiran kita bisa bekerja dengan maksimal ketika pikiran kita tidak fokus pada hal tersebut. Dengan kata lain, ketika kita sedang bosan. Otak kita tidak berhenti berpikir saat kita bosan. Momen itu justru merupakan momen kita yang paling kreatif. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kondisi bosan merupakan siksaan. Apa yang terjadi jika internet padam, baterai handphonemu mati, dan tidak ada sinyal di TV kamu? Lalu kamu hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Apakah ini terasa seperti siksaan? Jika iya, kamu tidak sendirian. Menurut riset, banyak orang berusaha sebisa mungkin untuk menghindari rasa bosan. Eksperimen ini membagi responden untuk merasakan 3 stimuli yang berbeda, musik, gambar, dan sengatan listrik rendah. Responden lalu ditanya, apakah mereka bersedia membayar untuk menghentikan sengatan listrik tersebut? 75% lalu bilang iya. Tapi anehnya, setelah diberikan pertanyaan aneh itu, responden itu ditinggal sendirian selama 15 menit untuk berpikir ulang atas pilihan mereka. Ketika peneliti keluar ruangan, para responden diberikan sebuah tombol yang bisa memberikan sengatan listrik rendah apabila mereka menekannya. Sepertiga responden yang bilang kalau mereka bersedia membayar, justru menekan tombol sengatan listrik untuk mencegah mereka agar tidak bosan. Apa maksud dari cerita ini? Mungkin hal ini bisa menggambarkan hubungan kita dengan kebosanan. Saking tidak inginnya kita untuk bosan, kita sampai rela merasakan sengatan listrik. Ini sungguh menyedihkan karena kebosanan bisa menciptakan hasil yang luar biasa. Kedua, teknologi mengubah hidup manusia. Teknologi tentu saja mengubah hidup dalam banyak aspek, termasuk juga pikiran. Ketika kamu jalan keluar, pasti kamu akan melihat orang lain sedang sibuk dengan handphonenya. Salah satu dampak nyata dari teknologi adalah cara kita memproses informasi. Sebelum adanya internet, mayoritas orang membaca secara linear, baris per baris, satu per satu. Namun sekarang, fokus kita menjadi semakin pendek. Kita terbiasa dengan informasi yang singkat dan judul artikel yang clickbait. Hal ini membuat kita kesulitan untuk membaca sebuah informasi secara fokus dalam waktu yang panjang. Sebuah studi membagi para responden menjadi 2 kelompok. Yang satu membaca cerita misteri dalam format e-book, yang satu lagi dengan format cetak. Hasilnya, secara pengalaman emosi membaca, keduanya hampir sama. Bedanya, responden yang membaca dalam format cetak lebih baik dalam menjawab pertanyaan soal aspek cerita secara kronologis. Apakah kamu pernah dengar gerakan digital detox? Sebagai informasi, digital detox merupakan periode waktu di mana seseorang tidak menggunakan perangkat teknologi seperti smartphone, televisi, komputer, tablet, dan media sosial untuk sementara waktu. Apakah ada manfaat dari aktivitas ini? Salah satunya ternyata bisa membantu kita terhubung dengan orang lain. Dalam sebuah studi, para responden dipisahkan secara sepasang dan diminta untuk berbicara satu sama lain selama 10 menit. Beberapa ada yang diminta untuk tidak menggunakan perangkat smartphone-nya. Beberapa ada yang hanya diminta menaruhnya di atas meja. Dan beberapa hanya diminta untuk memegang perangkat tersebut. Ada dan tidak adanya smartphone ternyata memberikan perbedaan yang besar.
Bahkan ketika masing-masing responden mengenal satu sama lain dengan baik, kehadiran smartphone mendorong tingkat empati mereka di bawah dari pasangan orang asing yang diminta tidak menggunakan smartphone. Berhenti sejenak dari teknologi sama halnya ketika kamu memutuskan untuk mengambil cuti dari tempat kerja. Ketiga, memulai kebiasaan digital yang baru. Apakah kamu siap untuk memulai kebiasaan digital baru yang lebih baik? Penulis punya program yang dinamakan Bored and Brilliant Challenge. Program dalam seminggu yang mendorong kamu mengubah perilaku digital dengan menyelesaikan tantangan kecil setiap harinya. Misalnya di tahap awal, kamu akan fokus pada observasi. Hari pertama kamu mulai dengan mencatat perilaku digitalmu. Misalnya berapa lama kamu habiskan untuk membuka handphone, untuk tujuan apa, dan sebagainya. Di hari kedua, menghindari penggunaan teknologi. Kita punya kebiasaan untuk berlebihan dalam menggunakan teknologi. Karena memang teknologi ini membuat kita ketagihan. Misalnya, pernah nggak ketika kamu bosan lalu scroll media sosial? Tanpa kamu sadari, kamu sudah menghabiskan sejam di sana. Jadi, di fase ini, biarkan dirimu untuk menikmati momen yang sedang kamu jalani. Misalnya kamu sedang jalan kaki, menyetir, atau sedang duduk diam. Tahan diri kamu untuk menggunakan handphone. Tidak usah membuka podcast, musik, atau media sosial. Nikmati saja momen yang sedang kamu lakukan. Di hari ketiga, stop ambil foto secara digital. Daripada foto secara digital, fokus untuk menyimpan gambar itu di memori otak kamu. Di hari keempat, hapus aplikasi favoritmu. Ini memang tidak mudah. Aplikasi ini adalah aplikasi yang selalu kamu buka setiap kali merasakan bosan. Entah itu media sosial, e-commerce, dan sebagainya. Momen ini mungkin saja tidak nyaman di awal, tapi merupakan langkah tepat untuk menciptakan kebiasaan digital yang lebih baik. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, bosan merupakan siksaan. Kapan terakhir kali kamu diam dan tidak melakukan apa-apa? Mungkin sudah jarang sekali. Ketika kita diam, tangan kita secara otomatis membuka media sosial, berselancar di internet, dan sebagainya. Bosan menjadi momok yang harus dihindari. Padahal dengan membiarkan kita menjadi bosan, hal ini bisa mendorong kreativitas. Kedua, teknologi mengubah hidup manusia. Teknologi tentu saja mendorong kemajuan hidup manusia, namun di sisi lain punya dampak negatif yang nyata. Salah satunya adalah cara kita memproses informasi. Sekarang fokus kita menjadi semakin pendek. Kita terbiasa dengan informasi yang singkat dan judul artikel yang clickbait. Hal ini membuat kita kesulitan untuk membaca sebuah informasi secara fokus dalam waktu yang panjang. Ketiga, memulai kebiasaan digital yang baru. Cobalah berhenti sejenak dari teknologi. Mulai dengan observasi perilaku digitalmu hingga menghapus aplikasi yang paling sering kamu buka ketika bosan. Biarkan dirimu berada dalam momen bosan, hingga akhirnya pikiranmu siap untuk kreatif. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.